Seorang wanita bernama Nancy Kissel dihukum penjara seumur hidup atas tindakannya membunuh suaminya sendiri bernama Robert Kissel, seorang bankir investasi. Gimana kejadiannya? Bersama saya Andri Wijaya. Welcome to my channel. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 November 2003 ketika salah seorang tetangganya bernama Andrew Tanzel ini membawa anaknya yang berumur 7 tahun untuk main ke apartemen milik keluarga Kissel. Kebetulan keluarga Kissel ini memiliki 3 orang anak. Ya, jadi sambil kangko menjalin silaturahmi, ya anaknya main sama anaknya Kissel gitu kan. Nah, sudah cukup lama dia berbincang-bincang dengan si Robert. Akhirnya anak dari keluarga Kissel ini membawakan 2 cangkir milkshake yang cukup besar ini berwarna merah muda. Yang menurut Nancy ini, milkshake ini adalah resep rahasianya. Padahal di dalam milkshake-nya ini, Nancy ini sudah memasuki obat penenang dengan dosis yang lumayan banyak. Akhirnya Andrew ini terburu-buru untuk pulang. Jadi dia minum milkshake itu sampai habis, begitu pula dengan si Robert. Tetapi begitu Tanzel ini pulang, istrinya melihat muka suaminya ini sudah merah padam. Tampak babi bu, si Tanzel ini langsung terkapar di sofanya. Sampai dibangunkan bagaimanapun sama istrinya ini tidak bangun-bangun. Butuh waktu berjam-jam kemudian, akhirnya Tanzel ini bangun kembali. Beda cerita nih sama si Robert. Anak-anak keluarga Kissel ini sedang bermain keluar. Begitu obat dari penenang ini bereaksi, Robert ini kan pingsan ini, tidak sadarkan diri. Saatnya Nancy ini memukul Robert hingga meninggal dunia menggunakan sejenis benda tumpul. Setelah dia memukul Robert hingga meninggal, dia ini membungkus tubuh Robert ini dengan plastik bening yang ukurannya lumayan besar, dan setelah itu diikatnya kepala si Robert ini dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam. Tubuh Robert ini digulung di atas karpet yang lumayan tebal. Kejadian ini mulai terungkap ketika teman kantor Robert ini aneh gitu loh. Robert yang biasanya sering masuk kerja kok tiba-tiba tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan sedikit pun. Jadi dicoba nih dihubungi Nancy istrinya. Nancy juga jawab, saya nggak tahu. Temannya ini tahu nih, rumah tangga si Robert dan Nancy ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi dicoba nih ditelepon ke kepolisian, polisi datang ke apartemen milik keluarga Kissel ini, ditanya dong, Robert kemana segala macam. Nah, Nancy jawab kan nggak tahu tuh. Dan polisi juga menanyakan kepada Nancy perihal kasus laporan KDRT minggu lalu itu gimana. Nah, polisi ini tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Sampai akhirnya polisi ini coba dong menanyakan salah satu cleaning service di apartemen tersebut. Oh iya, kemarin Ibu Nancy itu baru saja menghubungi manajemen dan meminta ia ini memindahkan karpet yang lumayan besar, sampai butuh 4 orang pak, pindahkan ke gudang milik keluarga Kissel ini. Ya gudangnya gak jauh-jauh amat sih, gudangnya ini masih di komplek apartemen tersebut. Nah, polisi curiga dong dengan karpet yang disembunyikan oleh si Nancy ini. Nah, jadi polisi ini membuat surat penggeledahan gudang milik keluarga Kissel ini dan ditemukan nih mayat si Robert yang terbungkus di dalam karpet. Setelah penemuan mayat si Robert ini, hanya 2 jam saja Nancy ini langsung ditangkap oleh polisi pada pukul 2.41 dini hari pada 7 November 2003. Awalnya kehidupan mereka ini sangat harmonis, di mana mereka ini mulai pacaran di tahun 1987. Dan 2 tahun kemudian mereka ini menikah. Nancy ini sangat mensupport suaminya untuk kuliah mengambil S2 di bidang keuangan. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, Nancy ini kerja 3 tempat sebagai pelayan restoran. Nah, padahal si Nancy ini lulusan S1 di bidang bisnis dan S2 di bidang desain.
dia mengesampingkan semua karirnya untuk si Robert ini. Nah, tuh buktinya. Wanita hanya minta ini itu tuh buktinya si Nancy itu. Nah, rela berjuang untuk sang suami. Setelah lulus pada tahun 1991, Robert ini bekerjalah di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi keuangan selama 5 tahun. Nah, sampai akhirnya pada tahun 97, Robert ini dan keluarga ini pindah semua ke Hong Kong karena Robert ini pindah ke perusahaan baru yaitu Goldman. Tidak butuh waktu lama, Robert ini di tahun 2000 dia pindah perusahaan lagi dan diangkat menjadi direktur untuk urusan investasi global dengan bonus 1 tahunnya itu $3 juta. Wow. Tetapi di balik karir yang begitu cemerlang dan keuangan yang begitu bagus, keluarga Kiesel ini tidak bahagia. Dikarenakan pada tahun 1997 ketika mereka ini baru pindah, Robert ini tiba-tiba menjadi seorang pemabuk dan begitu kasar. Dan juga Robert ini memakai zat-zat terlarang. Nancy ini bercerita kalau sebenarnya dulu ketika kuliah, Robert ini sudah memakai zat tersebut, tetapi dia ini tidak pernah kasar, Pak. Cuman pada pindah gini, sudah pindah, makai obat-obatan, makai minuman-minuman keras, tiba-tiba kok jadi kasar, brutal. Apalagi sejak kelahiran anak pertama mereka. Tubuh Nancy ini kan tidak sebagus kayak dulu sebelum melahirkan. Nah, Robert ini mungkin aduh risih, bini aku kok tidak cantik kayak dulu lagi. Nah, jadi Robert ini ketika mabuk ini ingin melakukan hubungan dengan si Nancy ini malah memilih hubungan melalui belakang. Mungkin para sobat tahu lah ya. Si Nancy ini sudah menolak, tetapi kalau Nancy ini menolak, maka akan semakin parah di mana Robert ini akan meng-KDRT si Nancy dan mengakibatkan lubang tersebut menjadi pendarahan. Ada lagi hal gila lainnya ketika Nancy ini ingin melahirkan anak kedua, sudah ada jadwalnya ini. Bertepatan dengan perjalanan bisnis si Robert ini ke Korea, Robert ini memaksa Nancy ini untuk melakukan induksi. Padahal induksi itu kan sangat sakit ya bagi sang ibu ya, untuk memaksa bayi itu segera keluar. Nancy ini tentu saja menolak dan berakhir dengan Robert ini mencoba memukul Nancy. Untung saja Nancy ini sempat menunduk dan tangan Robert ini akhirnya patah setelah dia ini memukul dinding. Syukur kau kan. Pada tahun 2003 ketika epidemi SARS ini sedang melanda, Hong Kong ini kan juga terdampak nih. Bagi keluarga mereka ini, keluarga Kiesel ini, untuk amannya mereka ini pindah ke Amerika. Tapi tidak dengan si Robert karena dia lebih prioritas kerja daripada keluarga. Nah, jadi si Nancy dan anak-anak ini pindah ke Amerika untuk menatap sementara. Di situ Nancy bertemu dengan seorang pria yang biasanya tukang servis lah di situ kan, curhat ke curhat, semakin dekat menjadi sahabat, ujung-ujungnya menjadi selingkuhan. Cowok berselingkuh dengan nafsu, sedangkan si wanita ini berselingkuh dengan hati. Asik. Setelah epidemi SARS ini mereda, akhirnya Nancy dan anak-anaknya ini pindah lagi ke Hong Kong. Nancy ini masih saja berhubungan melalui telepon dengan sang kekasih. Di pengadilan, Nancy ini mengatakan kalau ia ini tidak pernah berharap perceraian dengan si Robert. Sedangkan kekasih selingkuhannya ini hanyalah tempat pelarian dari neraka yang harus ia hadapi sekarang. Tetapi Robert ini mulai curiga nih kalau istrinya ini selingkuh. Akhirnya ia menyewa mata-mata swasta di Amerika untuk menyelidiki perselingkuhan sang istri. Akhirnya menemukan bukti kalau istrinya ini emang betul-betul selingkuh. Nah, di Hong Kong juga si Robert ini menyewa nih detektif swasta untuk menaruh sebuah perangkat di komputer milik keluarga mereka. Nah, jadi dari perangkat tersebut diketahui nih jalur internet dan juga email yang masuk. Di mesin pencarian ini ditemukan kata kunci untuk overdosis obat tidur, dan obat yang menyebabkan serangan jantung. Dan Robert ini mengatakan kepada detektif ini kalau dia ini sebenarnya juga tidak mengharapkan perceraian dari Nancy.
Dia ini tidak ingin kalau Nancy ini cerai dengannya dan dia membawa anak-anaknya ini pergi ke selingkuhannya. Padahal mereka berdua ini sebenarnya saling cinta ya para sobat ya. Cuman karena si Robert kasar sih sebenarnya. Makanya terjadi hal-hal yang begini. Coba kalau dia ada kasar, pasti kan harmonis terus ya. Asik lihatnya. Nah, di pengadilan ini Nancy menjelaskan kalau pencarian tersebut sebenarnya emang betul dia cari untuk si Robert yang seolah-olah Robert ini meninggal karena gagal jantung. Setelah mendengarkan penjelasan dari Nancy ini, akhirnya Nancy ini dipenjara seumur hidup pada 1 September 2005. Tetapi Nancy ini melakukan 2 kali banding pada April 2008 dan Februari 2010. Akhirnya hakim ini mencabut nih hukuman dari si Nancy, tetapi Nancy kembali dituntut pada Maret 2010 dan jaksa pembela ini mengatakan kalau Nancy ini sudah mengalami provokasi, KDRT, dan pelecehan seksual ini sudah sejak lama. Nancy pun mengakui kalau dirinya ini emang berselingkuh. Oke. Nah, sedangkan jaksa penuntut ini mengatakan kalau Nancy ini ketika Robert ini meninggal, ia akan membawa harta warisan Robert yang bernilai 18 juta ini kabur dengan selingkuhannya. Setelah melihat bukti dan 50 orang saksi, Nancy ini akhirnya dijatuhkan penjara seumur hidup pada tanggal 25 Maret 2011. Bila ada tutur kata atau penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Andrew Wijaya, salam, ciao.